Iya, masuk. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Baik, perkenalkan, nama saya Amel. Di sini saya sebagai ahli gizi. Bagaimana Bapak dan Ibu ada yang bisa saya bantu? Baik Bu, kami dari Loket diarahkan masuk ke poli gizi karena istri saya hamil. Maka dari itu kami ke poli gizi untuk menanyakan status gizi pada istri saya. Baik Pak, jadi sebelumnya apa yang dirasakan oleh istri Bapak? Mual, muntah. Mual dan muntah ya? Ya, Iya, baik. Selain itu apa ada lagi? tidak ada. Pusing? Pusing lagi. Iya, baik. Sekarang saya mau bertanya kepada Ibu. Kalau boleh tahu, sekarang usia kehamilan Ibu sudah masuk berapa bulan? Sekarang sudah 2 bulan. Oh, 2 bulan ya Ibu. Berat badan Ibu sebelum dan sesudah hamil berapa Ibu? Sebelum hamil saya punya berat badan 50, dan sesudah hamil itu pas tadi timbang itu ada 51. 51 ya Ibu? Iya. Berapa porsi makan Ibu dalam sehari? Saya dalam sehari itu biasanya makan 2 kali, tapi dalam porsi yang sedikit. Kalau aktivitas Ibu sehari-hari? Saya sebagai guru TK dan saya biasa mengajar itu dari jam 8 sampai jam 12. Setelah itu saya pulang ke rumah tidak ngapa-ngapain, cuma tidur aja. Tidur aja ya? Iya. Kalau memasak, mencuci? Iya. Mungkin kadang semasak, itu sering. Baik ya Ibu. Kalau mencuci pakai mesin cuci atau? Cuci tuh pakai mesin cuci. Iya baik Bapak dan Ibu, sini saya mau bertanya lagi tentang lingkungan di sekitaran tempat tinggal Bapak dan Ibu seperti bagaimana? Kita tinggal di dekat Tioka di samping dan Oke baik, berdasarkan keterangan dari Bapak dan Ibu, saya minta waktu sebentar ya untuk menganalisa bagaimana status gizi dari istri Bapak. Ya, Iya baik Bapak dan Ibu, berdasarkan keadaan Ibu tadi yang merasa mual, muntah dan pusing, itu wajar saja terjadi ya, karena Ibu sekarang 2 bulan itu masuk di trimester pertama, dan di trimester pertama itu keadaan atau rasa seperti itu wajar saja muncul, dan memang wajar muncul karena Ibu juga makan 2 dan 3 kali sehari dalam porsi yang kecil. Seharusnya itu Ibu makan lebih dari itu, karena bukan hanya Ibu saja yang makan, tetapi ada janin juga yang bertumbuh. Jadi makannya harus berlebih. Seperti itu ya Bu. Dan untuk bau menyengat, Ibu harus menghindari, karena itu dapat memicu rasa mual. Seperti macam makanan yang berlemak atau bau-bau apalah yang membuat Ibu merasa mual, Ibu harus menghindari. Seperti itu ya Ibu. Dan juga Ibu dengan aktivitas Ibu seharian, yaitu Ibu sebagai seorang guru TK ya, dan itu guru TK itu tugasnya sangat lumayan besar karena mengurus anak-anak. Maka dari itu Ibu, karena aktivitasnya besar, kebutuhannya juga harus lebih. Jadi saya sarankan Ibu untuk memakan makanan yang seimbang. Seperti itu ya Ibu. Baik Bapak dan Ibu, di sini terkait makanan gizi seimbang, saya ingin menanyakan beberapa hal. Di sini makanan seimbang itu terdapat makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, dan karena Ibu sedang hamil diperlukan juga susu ya sebagai tambahan kalsium untuk janin. Ya baik. Jadi sini yang saya mau tanyakan, makanan pokok biasanya makanan apa saja yang Bapak dan Ibu makan? kita biasa makan tuh paling sering tuh nasi, sagu, sama bete.
paling seringnya nasi ya. Iya. Iya, baik. Dan yang berikut lauk hewani. Lauk hewani seperti apa yang biasa Bapak dan Ibu makan? Lauk hewani itu yang paling sering kami makan tuh ikan, karena kita tinggal di sampingnya, dan ayam sama telur. Bapak dan Ibu saya tanya, kalau ikan ya sering setiap hari ya, tinggal di sampingnya. Kalau telur dan ayam sering atau jarang? Jarang. Jarang ya. Ya, baik. Berikut lauk nabati seperti tahu, tempe, kacang. Itu kita agak jarang sih. Dan juga ya. Jarang. Nah, berikutnya kalau sayur, biasanya sayur apa saja yang Bapak dan Ibu konsumsi atau makan? Kita makan tuh sayur kangkung, sayur bayam. Itu yang paling sering ya. Iya, yang paling sering. Sama sayur sawi. Sawi ya. Iya. Yang berikut buah. Buah apa saja yang biasa Bapak dan Ibu makan di sekitaran danau sana? Buat jarang. Oh, jarang juga ya. Iya. Kira-kira Jeruk saja. jeruk saja ya. Karena ibu ini sedang hamil, ibu biasa minum susu atau tidak? Susu ibu hamil. Susu itu jarang. Oh, jarang ya. Oke, baik Ibu. Seharusnya ini makanan-makanan yang seimbang ini harus Ibu makan ya setiap hari, karena ibu ini sedang mengandung. Jadi Ibu harus makan itu yang harus bervariasi. Kayak tadi Ibu makan makanan pokok ya, makanan pokok itu makan nanti saja. Nasi sagu itu sudah pasti, tapi makannya itu harus beragam. Begitu juga dengan lauk hewaninya. Sebagai tambahan protein, Ibu tidak hanya makan ikan saja, tapi ayam juga sering-sering dibantu oleh Bapak ya, membantu Ibu. Telur itu sangat bagus sekali. Dan berikutnya buah. Buah memang sangat susah ya untuk dijumpai di sana. Tapi Ibu dan Bapak bisa membeli atau buah. Bapak harus mengusahakannya buat Ibu karena buah itu juga penting untuk pencernaan dalam tubuh Ibu. Iya. Iya, baik. Dan juga susu. Susu itu ya memang harus sih. Mungkin dalam sehari sekali. Itu juga penting karena ibu sedang mengandung. Susu ibu hamil. Itu juga harus diusahakan, ibu harus minum agar tidak terjadi cake. Cake itu adalah kurang energi. Agar tidak terjadi cake. Ya Bapak Ibu sih saya mau jelaskan, cake itu adalah kurang energi kronis dan biasa terjadi pada ibu hamil yang kekurangan zat gizi, menyebabkan ibu demam, lemas, capek, dan mudah pusing. Seperti itu Ibu Bapak. Jadi Bapak dan Ibu, di sini saya ada menyarankan makanan seimbang yang harus dikonsumsi oleh Ibu dalam seharian, mulai dari pagi, selingan pagi, siang, selingan sore, malam, dan sebelum tidur. Nah, kita mulai dari pagi. Di sini ada nasi, telur dadar, dan sayur yang ditumis. Sayur apa saja itu boleh, tapi harus makannya seimbang. Kalau perlu dengan buah. Dan berikutnya ada selingan pagi, yaitu susu ibu hamil. Itu sangat perlu ya Bapak dan Ibu. Susu ibu hamil, biskuit atau kacang hijau. Yang berikutnya makanan siang, yaitu nasi, ikan goreng atau bakar, tahu tempe, dan sayur sop. Selingan sore ada jus buah, atau mau dibuat buah potong makan saja juga bisa. Kalau untuk makan yang malam, bisa Ibu dan Bapak makan nasi, ayam bakar, atau berbeda lah menu makannya. Tapi harus seimbang menunya. Ini baik Bapak dan Ibu, dan juga harus ditambah dengan tablet tambah darah ya Ibu, karena sekarang Ibu sedang mengandung, ditakutkan Ibu kurang darah nanti atau mengalami anemia. Seperti itu Ibu. Iya baik Ibu, di sini berdasarkan analisa saya tentang asupan makan Ibu. Sebelum Ibu hamil, berat badan Ibu 50 ya, 50 kg. Sesudah Ibu hamil naik 1 menjadi 51. Di sini seharusnya itu kalau masuk trimester 1 yaitu 2 bulan, berat badan Ibu itu bertambah 2 sampai 2,5 kg. Tapi di sini karena asupan makan Ibu kurang sehingga naik 1 kg saja menjadi 51.
Nah Ibu, jadi di sini saya simpulkan status gizi Ibu agak kurang karena tadi dengan asupan makan Ibu yang kurang. Maka dari itu saya menyarankan Ibu untuk makan makanan yang seimbang seperti yang tadi sudah saya berikan contoh. Menu makanan yang Ibu makannya harus seimbang, bervariasi, dan harus bergizi. Baik Ibu, dan juga jangan lupa minum tablet-tablet darah ya Ibu. Bapak bantu untuk mengingatkan Ibu. Ya, baik sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk tablet-tablet darahnya bisa nanti login di untuk pemberian obat ya.